Kebanyakan orang yang baru dapat kerjaan itu pasti gaji awalnya kecil. Entah cukup atau enggak, ya mau gimana lagi. Namanya masih cari pengalaman untuk menunjang karir di masa depan. Oh ya, sebagai orang yang pernah ngerasain itu, aku ingin berbagi pengalaman tentang gimana sih cara mengelola uang saat gaji kita itu masih kecil. Setidaknya kalau belum bisa nabung, ya uang itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ayo kita bahas. Zaman pertama kali aku kerja, aku spill gajianku pertama itu sekitar Rp1.500.000 dan aku harus merantau ke kota orang. Jadi mau nggak mau harus kos karena pekerjaan nggak menyediakan mes. Nah, kosku yang paling dekat dengan kerjaan itu harganya sekitar Rp500.000. Udah ada wifi, air, dan listrik. Jadi kan kalau kita hitung sisanya masih sejuta. Prinsipku, makan itu nggak perlu mahal, yang penting sesuai seleraku dan enak. Biasanya aku juga masak nasi sendiri kok, jadi tinggal beli lauknya aja lebih murah. Kalau habis gajian, aku akan langsung nyisihin buat kebutuhan hidup itu sekitar Rp950.000 dan Rp500.000 untuk bayar kos. Kan sisanya masih ada Rp50.000 tuh. Ini biasanya jadi dana darurat untuk nutupin apa yang kurang di akhir bulan. Kalau kita berbicara tentang tren di daerah perkotaan itu sebenarnya banyak banget. Apalagi kalau di dunia kerja dan circle kita adalah orang-orang yang suka banget ikut apa yang sedang viral. Tapi karena duit masih pas-pasan, lebih baik tahan diri buat nggak ikut-ikutan. Biarin aja sih kalau mereka ingin selalu update, yang penting kan kembali ke diri kita, mau atau enggaknya. Jangan hanya karena tren kalian milih buat hutang. Padahal uang cukup untuk kebutuhan hidup aja udah syukur banget. Kalau sekali-kali mau ngasih reward buat diri sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari itu namanya cosplay buat hidup susah. Namanya juga manusia, pasti pernah dong mikir buat beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting banget buat diri kita. Tapi aku lebih sering nerapin cara yang sudah beredar di internet, yakni nunggu 1-2 hari dulu kalau pengen beli barang yang nggak terlalu penting. Kalau dalam jangka waktu itu aku masih pengen beli, ya pas gajian nanti atau bulan depannya lagi, pasti aku beli. Tapi kalau rasa pengen memiliki hilang, aku nggak jadi beli, alias hanya masukin ke keranjang Shopee aja. Bagi sebagian orang, membeli kebutuhan secara online itu lebih mudah dan simpel. Bahkan mereka bisa mendapatkan diskon jika waktunya tepat. Namun bagiku itu malah bisa membuatku kalap untuk membeli ini itu dalam jumlah banyak dan merembet ke barang-barang yang gak terlalu penting. Ini yang aku cegah sejak awal. Jadi aku lebih memilih pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Kalian pernah merasa lebih boros gak sih kalau megang uang cash yang banyak? Kalau aku sih iya. Biasanya aku hanya akan ngambil uang cash sesuai kebutuhan saja. Kan udah punya kontrol buat nggak asal beli online. Jadi ya efektif sih buat terhindar dari sikap boros. Uang pas-pasan mau boros, mau jadi apa? Pay later memang memudahkan, tapi juga bisa bikin kecanduan. Makanya, sebisa mungkin aku menghindari pemakaian layanan ini agar tidak ketergantungan. Sekalipun di awal mudah, nanti di awal bulannya lagi kamu juga memiliki tanggungan untuk membayar tagihan tersebut. Sementara saja gaji pas-pasan, lebih baik kan nggak usah pakai. Takutnya kalau kalian nggak bisa bayar, malah bisa jadi bikin beban buat kalian. Oke, itulah tadi caraku mengelola keuangan gaji kecil dan pas-pasan. Nggak mudah memang untuk menghadapi fase tersebut. Semua harus serba perhitungan agar tidak kesulitan di akhir bulan. Namun kalau udah terbiasa, semuanya bakal baik-baik saja kok. Dan ya nggak terlalu ngaruh deh buat hidup kalian. Ini sebenarnya juga bisa menjadi langkah untuk membuat kita bisa lebih paham gimana cara mengatur keuangan dengan baik, agar saat gaji udah naik dan tinggi, kita nggak perlu lagi bingung tentang gimana mengalokasikan uang dengan bijak. Untuk itu, thank you yang udah mau nonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku agar kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya. See you!